Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Tentu kita selalu ingin mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Waktu-waktu yang sudah kita lewati, kita boleh melewati itu semua semata-mata hanya anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada sedikit pun, boleh ada niat sedikit pun di hati kita, tinggi hati, kesombongan, perasaan hebat dan mampu untuk menghadapi hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, melanjutkan kembali Bapak Ibu khotbah saya minggu yang lalu, bagian yang kedua, dan ini bagian yang terakhir dalam Yohanes 10 dengan judul Gembala yang Baik. Di bagian yang pertama, puji Tuhan, sudah dirilis YouTube channelnya, dan saudara yang belum bisa sempat mendengarkannya boleh mendengarkannya dalam YouTube channel kita, Maranatha Official. Mari saudara-saudaraku, saya akan selesaikan ayat 13 sampai 18 sampai dalam Yohanes 10 ayat 13 sampai 18 dengan judul Gembala yang Baik bagian yang kedua. Saudara, saya akan baca buat kita semua Yohanes 10 ayat 13 sampai dengan 18. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, amin. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amen. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dua kali Tuhan Yesus bicara ini, ya saudaraku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, untuk bagian terakhir ini, kembali kita melihat ada pernyataan yang tegas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah gembala yang baik. Tentu tidak ada sedikit pun unsur atau niat untuk menyombongkan diri. Amin. Kalau Yesus berkata begitu, itu lahir dari hati dia yang paling dalam untuk memberikan satu isyarat kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang mendengar firman, yang membaca firman ini, bahwa kalau aku gembala yang baik, aku rela memberikan nyawaku. Buat apa kamu mengikuti gembala upahan? Ya kan? Itu yang ayat 13 tadi yang tuliskan di sana. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita mempunyai gembala yang baik. Amin. Dan tentu setiap hari saya selalu mengajar, mengingatkan kita bahwa segala yang kita lewati setiap hari itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, memberikan nyawa bagi domba-dombanya, ini satu yang luar biasa. Ada jiwa pemberani, ya, jiwa pelindung di sini, ya, bertanggung jawab penuh atas setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kalau kita memiliki gembala yang baik, hari ini saya ingin mengajak kita betul-betul membuka hati kita dan merenungkan sekarang bagaimana dengan sikap kita. Bagaimana dengan sikap kita? Karena pernyataan Tuhan di sini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku dan aku memberikan nyawaku. Itu harusnya justru menggerakkan seluruh hidup kita untuk meneladani dia. Harus tergerak, saudaraku. Jangan saudara hanya hafal Yohanes 10 bicara tentang Yesus gembala yang baik. Dia adalah pintu, dan di sana juga diingatkan ada pencuri, pembunuh yang ingin mengganggu, merusak kehidupan kita, ya. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, ya, yang ingin benar-benar meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, hari ini saudara-saudaraku, untuk bagian yang terakhir khotbah saya dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, bagi kita yang membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya,
Kita akan belajar. Karena dia adalah gembala yang baik, maka yang pertama adalah kita akan melihat, saudaraku, saya akan baca kembali Yohanes 10, nanti kemudian kita akan membuka ayat-ayat yang lain. Yohanes 10, jadi ada tiga hal. Kalau dia gembala yang baik, karena dia gembala yang baik, maka sikap kita harusnya seperti apa? Saya baca dulu ya ayat 13 sampai 15. Saya baca sekali lagi. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, ada satu perbandingan antara ayat 13 dan ayat ke-15. Satu adalah gembala upahan yang tidak bertanggung jawab dengan gembalaannya. Sementara yang satu lagi yang kita bicarakan pada hari ini, Yesus gembala yang baik, yang bukan saja memelihara kita, tapi rela menyerahkan nyawanya. Jadi yang pertama, sikap kita. Perhatikan ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang menonton nanti video khotbah ini. Yang pertama, maka seharusnya kita mau mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Amin. Bisa katakan amin. Yang pertama, saudaraku, maka kita seharusnya mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Artinya seluruh hidup kita, saudaraku, kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Engkau yang datang beribadah, engkau yang mendengar firman, sama-sama engkau ingin mempersembahkan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Engkau yang memimpin pujian, engkau yang bermain musik, apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, kita mau mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Artinya apa, saudaraku? Melayani Tuhan itu tidak ada batas usia. Melayani Tuhan tidak ada batas waktunya. Amin. Teman kita, orang tua, saudara kita, ya, Bapak Pendeta Andreas Sumaro sudah dipanggil Tuhan. Dia melayani tanpa batas sampai usia 40. Ya, mantan ketua umum GPDI, Opa Hani Mande, ya, melayani Tuhan luar biasa. Saya lihat, saudaraku, saya membaca ya rekam jejaknya, 8 periode menjadi ketua umum, 3 periode sebelumnya menjadi sekretaris umum GPDI. Ya, kalau saya hitung-hitung bisa dikatakan sudah 60 tahun lebih dalam pelayanannya. Bukan waktu yang pendek, saudaraku. Nah, yang pertama, kita mau mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Amin. Ini ekspresi kita, saudaraku. Ini cinta kasih kita karena kita bangga punya gembala yang baik. Amin. Artinya seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Nah, saudaraku, untuk melengkapi poin yang pertama ini, saya ajak kita untuk melihat satu ayat yang sangat populer yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Saudara-saudara, bunyi firman Tuhan begini. Ini ayat yang sangat terkenal, populer. Roma 12 ayat 1. Atau saya ajak kita untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, yang pertama jangan kita lihat dulu kata ibadahmu yang sejati. Yang pertama, bagaimana keseriusan kita, kemauan kita, komitmen kita untuk mempersembahkan tubuh. Tubuh di sini bicara tentang seluruh aspek hidup kita. Dalam terjemahan lain kata kemurahan Allah, demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Dalam terjemahan lain dikatakan aku mendesak kamu. Jadi Paulus melalui firman Tuhan ini, Allah melalui firman Tuhan ini mendesak kita supaya Anda dan saya dan kita yang mendengar khotbah ini mau dengan rela, dengan kesadaran dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai apa? Persembahan yang hidup. Saudara-saudaraku, ini tidak bicara tentang uang.
tapi ini bicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau sudah bicara hidup kita, kita tidak akan mungkin hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan? Amin. Ya, saya menghormati saudara yang datang jauh dari tempat lain, ya, dari Cerium datang ke tempat ini dan juga membawakan perangkat untuk kita beribadah. Ini bentuk saudara ingin mempersembahkan hidup, ya, sebagai persembahan hidup. Jadi saudara perhatikan, saudara ingat. Di Alkitab, ya, perhatikan dalam Perjanjian Lama ada dua kakak beradik. Kebetulan yang kalian kakak beradik di sini, ya kan? Kain dan Habel. Kita tahu bersama cerita ini bahwa Kain itu mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan apa? Sayur-sayuran, tanaman. Tapi Habel mempersembahkan dengan korban hewan yang hidup, itu nafas. Ada darah di sana. Ada kematian yang harus dialami oleh persembahan itu, persembahan tersebut. Jadi saudara lihat, jadi persembahan yang hidup ini betul-betul harus lahir dari hati kita, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan main-main dalam hidup ini, ya. Apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun aktivitasmu sebagai mahasiswa, jadilah yang baik. Pegawai kantoran, jadilah pegawai kantor yang baik. Itu bentuk kita mempersembahkan hidup kita. Jadi pendeta pun, jadilah pendeta yang baik, saudara-saudaraku. Amin. Ya, karena persembahan yang hidup itu, yang kudus itu, itulah yang berkenan kepada Allah. Dan dikunci dengan kata ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, memang dalam tulisan Rasul Yakobus juga dia pernah katakan ibadah yang sejati adalah itu mengunjungi janda-janda dan anak-anak yatim. Tetapi versi Kitab Roma juga mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu juga lahir dari hatimu, hidupmu. Ya, jadi kembali saya mau mengatakan kalau kita memiliki gembala yang baik, Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya untuk demi domba-dombanya supaya terjaga dari serangan-serangan serigala, maka kita tidak ada pilihan lain selain kita mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Amen. Minggu lalu saudaraku ada 4 poin yang saya bagikan. Saya ingat bagian pertama yaitu dikatakan bagian yang keempat, tak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Ya, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan kecuali kalau kita memang lagi kurang sehat, kurang sakit. Ya, itu 2 tahun belakangan terakhir, ya, dunia disibukkan, dunia direpotkan dengan pandemi COVID. Gereja-gereja yang ada di Indonesia pun sebagian besar mengadakan kebaktian online. Ya, hari ini kalau pintu gereja sudah terbuka, pintu tempat-tempat sudah terbuka, mari datanglah saudara-saudaraku. Ya, jangan kita dengan membuka, jangan kita ada berada di zona nyaman. Sudahlah, gak usah kira ada online. Beda saudara, tetap ada perbedaan dengan datang langsung dengan atau kita menonton melalui online. Itu beda. Jadi pesan saya yang pertama sebagai hamba Tuhan, mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas, ya. Yang kedua, kita kembali kepada bacaan ayat pokok kita. Yang kedua, nah saudaraku, yang kedua ini perlu kita renungkan baik-baik, ya, khususnya bagi kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Yesus lebih dulu. Perhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik, ayat ke-16 maksud saya. Perhatikan, ada lagi padaku domba-domba lain. Ini saya sangat menarik dengan ayat ini, saudara. Ayat ini seperti ada terselip dalam Yohanes 10, tapi pasti ada maksud Tuhan di sini. Ada lagi padaku domba-domba lain. Perhatikan saudara, ya, banyak yang bukan dari kandang ini. Perhatikan, jadi ada yang lain. Domba-domba itu, domba-domba yang tadi yang bukan dari kandang ini, harus apa? Dibiarkan atau dituntun, dilepaskan atau tetap dipegang. Kutuntun juga, Yesus yang ngomong ini, ya. Dan mereka akan apa? Mendengarkan suaraku. Setelah dituntun Tuhan, mereka mendengar suara Tuhan. Dan mereka akan menjadi apa? Satu kawanan dengan satu gembala. Saudara perhatikan, yang kedua, ini menarik. Kembali ini kepada pribadi kita. Kalau yang pertama, kita mau mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Yang kedua,
mari kita meminta kepada Tuhan agar memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Saudara, yang kedua, ini pesan penting bagi gereja Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton khotbah ini, dan bagi tentu juga bagi diri saya yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya menulis dalam catatan buku saya yang kedua, mari kita minta kepada Tuhan. Kita minta ya kepada Tuhan agar kita memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini bicara tentang kehidupan di akhir zaman. Bagaimana orang-orang non-Kristen dijamah hatinya oleh Tuhan. Haleluya. Ini pemahaman saya. Saudara buka sebentar ya. Kita buka sebentar. Kita melihat ada 2 ayat yang akan saya sharekan untuk melengkapi poin yang kedua ini. Yang pertama kita buka sebentar Roma pasal yang ke-10. Kita buka dulu Roma pasal yang ke-10. Mari sama-sama, walaupun tetap saya akan yang membaca karena saya diminta untuk terus membaca ayat selama saya menyampaikan firman Tuhan ini. Roma pasal 10 mulai ayat 16. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini ya. Bagi engkau yang juga yang masih muda belia, ya, perhatikan ini firman Tuhan. Roma pasal 10 mulai ayat 16. Perhatikan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sama seperti tadi ya, Yohanes 10:16. Waktu Yesus menuntun domba-domba itu, ya, itu saya melihat Yesus menyampaikan firman, dan mereka mendengar firman, dituntun oleh firman. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengar oleh firman Kristus. Tetapi ayat 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ayat 20. Dan dengan berani, perhatikan saudaraku, Yesaya mengatakan, saya betul-betul baca ayat ini tersentak saudaraku ya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudara, pernahkah engkau merenung ayat firman Tuhan ini? Perhatikan. Jadi ada domba-domba yang tidak tahu menahu, yang bukan dari kandang yang dari kandang yang berbeda. Datanglah kemurahan Tuhan menuntun mereka. Saudara perhatikan, saya suka menonton di YouTube. Banyak sekarang orang non-Kristen mengalami jamahan Tuhan, kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan agamanya yang dulu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak nonton aja di YouTube, terlalu banyak. Saya kaget saudara. Saya merenungkan, apakah mereka bagian ini? Aku telah berkenan ditemukan mereka tidak mencari aku. Padahal kalau saya baca riwayat mereka sepintas, mereka tidak pernah mencari Tuhan. Mereka tidak ada sedikit pun terlintas di otak mereka. Iya. Bahkan saya pernah ya saudaraku ya, saya pernah ya menonton di YouTube itu ada orang yang tidak mau nonton film The Passion of Christ. Tapi entah kenapa tiba-tiba tergerak mau nonton. Dan dia melihat. Dan waktu Yesus bilang, sudah selesai, hatinya dijamah Tuhan. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudara baca, seorang rasul, seorang penjahat namanya Saulus, ya, terfikir pun sedikit pun untuk percaya pada Yesus, tidak dia. Betul nggak? Tapi melalui pengalaman perjalanan di Damsyik, Tuhan datang kepada dia. Aku telah berkenan ditemukan mereka tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku.
Saudara, renungkanlah ini. Saya melengkapi lagi saudara ya, untuk poin yang kedua ini, supaya kita punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Jadi kita punya standar, Bu. Bapak, kalau yang menonton video ini ada Bapak ya. Perhatikan, kita punya standar, kita punya semacam buku pedoman, buku petunjuk mengingatkan kita. Kita buka sama-sama. Yuk, buka sama-sama. Saya akan baca Yeskiel pasal yang ketiga. Saya ajak kita untuk melihat ini. Ini betul-betul kita harus renungkan saudara-saudara. Ada peringatan bagi kita semua. Saya menyiapkan khotbah ini dan saya agak lama di bagian Yeskiel 3 ini. Ya, saya agak lama di poin yang kedua ini saudaraku. Bagaimana tiba-tiba ada domba-domba lain yang bukan dari kandang berbeda dituntun oleh Yesus dan nanti mereka jadi satu kawanan domba. Jadi artinya saudaraku, kita harus mengasihi jiwa-jiwa dan kita harus menerima semua orang dari suku manapun juga. Amin. Perhatikan Yeskiel ketiga mulai ayat ke-16. Saya baca buat kita semua ya. Sudah dapat di Alkitabmu, saya baca ya. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Mulai ayat yang ke-16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, perhatikan, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Kita baca yuk sisa ayatnya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19 saudara-saudaraku. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Kita baca, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita mengingatkan, wajib ya. Ayat ke-20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat terakhir, ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, kita baca yuk. Ia akan tetap hidup sebab ia menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan. Saudara perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan ya. Yang pertama, ada orang yang tidak percaya akan firman Tuhan, yang hidupnya jahat, yang bukan orang Kristen, yang bukan anak Tuhan. Kita mengingatkan mereka. Amin. Tapi ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Dalam Yeskiel begitu ya. Kita juga mengingatkannya. Kalau tugas-tugas ini sudah kita lakukan, artinya kita sudah lepas tanggung jawab. Haleluya, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita tidak mengingatkannya, maka Alkitab tadi berkata, kita akan dituntut bertanggung jawab atas nyawanya. Saudara, jangan pandang enteng ya ayat firman Tuhan ini. Berkaitan dengan Yohanes pasal 10 ayat 16 tadi. Maka itu saudara-saudaraku, kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, dan ingin berteman dengan engkau, layani dia sebaik mungkin, ya. Karena kita tidak pernah tahu. Tadi dalam Roma pasal 10 tadi apa? Aku datang kepada orang yang tidak berkenan. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Saudara, di akhir zaman ini saudara harus mengingatkan keluargamu, saudaramu lewat kehidupanmu. Setidak-tidaknya engkau doakan mereka. Karena kita melihat, ya, ada domba-domba lain dari kandang berbeda, dari ajaran berbeda, dari keyakinan berbeda. Kita harus tuntun mereka. Amin. Melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, kalau udah bicara ini bicara tentang pelayanan misi. Ya.
Maka itu yang kedua saya tulis, saya agak lama memang di poin kedua ini saudara-saudaraku. Mari kita minta kepada Tuhan agar memiliki hati mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Saudara, jangan mengasihi jiwa kita, jangan sekedar mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Di sekeliling kita masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan yang sudah percaya kepada Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Tadi kan juga dibaca Yeskel. Kita pun mengingatkan mereka. Amin. Hari ini, maukah engkau bukan saja sekedar menjadi orang Kristen yang biasa, tapi engkau harus siap menjadi orang Kristen yang mau dipakai Tuhan. Lewat kehidupanmu, engkau mengasihi temanmu. Lewat kehidupanmu, engkau mengasihi tetanggamu. Lewat hidupmu, engkau mengasihi saudaramu yang mungkin jatuh di dalam dosa. Setidaknya engkau mendoakan mereka. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, saya betul-betul merenungkan Yohanes 10 dan ayat ke-16 ini cukup lama, saudara-saudaraku. Ya, karena saya percaya bukan kebetulan ayat itu ada dalam konteks, dalam apa? Perikop Yesus kembali yang baik. Tentu melalui ayat itu ya, kita diingatkan Tuhan bahwa di sekeliling kita masih ada jiwa-jiwa yang perlu kita doakan, yang perlu kita layani. Amin. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, kita kembali ya kepada Yohanes pasal yang ke-10. Saudara, ini yang terakhir ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, ada rasa aneh nggak saudara di sini baca ayat firman Tuhan? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk apa? Untuk menerimanya kembali. Perhatikan ya, ini bicara tentang kematian dan kebangkitan. Tapi saya tidak bicara ke sana. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya saudara, tidak seorang pun mengambil nyawa Yesus daripada Yesus, melainkan apa? Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi perhatikan saudara-saudara, memang konsep keselamatan, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi sama seperti manusia, untuk menyelamatkan manusia, ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, poin yang ketiga. Akhirnya tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hatinya. Ini tujuan akhir hidup kita. Di luar ini, kita harus bertanya sama Tuhan. Apakah benar yang kuambil ini Tuhan? Buat engkau yang masih muda, ya masih kuliah, engkau punya banyak cita-cita dan harapan. Duduklah di kaki Tuhan. Bertanyalah, apa yang menjadi kehendakmu Tuhan dalam hidup kelak nanti. Amin. Ya, ini penting. Karena engkau bukan lagi anak kecil. Ya, engkau sudah dewasa, menjadi pemuda. Kau harus bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan aku akan melangkah? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Nah, yang ketiga ini saudaraku, akhirnya tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hatinya. Saya melengkapi poin yang ketiga ini dengan dua ayat firman Tuhan. Karena ini berkaitan dengan tugas yang Yesus terima dari Bapa. Yang pertama saudaraku, dalam Yohanes pasal yang keempat. Mari kita buka sebentar. Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Saya baca untuk kita semua ya. Dan saudara-saudara simak di sana Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3 saya baca saja. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Itu dituntaskan sama Yesus, mati di atas kayu salib. Amin. Nah, untuk melengkapi Yohanes 4:34, untuk ada ayat yang bisa saya katakan sejajar atau paralel ya saudaraku. Mari kita sama-sama buka Filipi pasal kedua. Karena tadi kita baca, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa yang saya mau bicara untuk yang terakhir ini saudara? Buka sementara Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mari lihat yang pertama, ayat yang ke-8.
Yuk kita baca Filipi 2 ayat 8 dan ayat 13. Kita baca bersama-sama. Ayat 8, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-13, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Rela. Ini yang tadi saudara-saudara. Yesus itu rela. Bapa memang meminta dia, engkau harus mati di atas kayu salib anakku. Tapi Bapa tidak bisa memaksa Yesus. Itu harus lahir dari kerelaan hati Tuhan. Dan Yesus sudah ngomong dalam Yohanes 4 tadi, makananku apa? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Rela Yesus. Kalau kita kembali pada Yohanes 10 tadi, ayat 17 dan 18, saudara perhatikan. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sama nggak saudaraku? Yesus memberikan nyawanya lahir dari hati Dia yang cinta kepada saya dan saudara. Amin. Yes. Sehingga ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelanya. Filipi 2 ayat 13. Saudara, saya sempat membaca sekelumit ya di dalam satu sosmed renungan dari Bapak Ketua Umum Pak Pendeta John Weor. Mengapa kasih itu lebih besar dibanding iman dan pengharapan? Saudara lihat di dalam kita. Halo, lihat ada 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Kasih itu lebih besar dibanding apa? And know this strength of mind, faith, hope, and love. Tapi yang lebih besar adalah kasih. Mengapa? Bapak Ketua Umum bilang begini, kalau iman dan pengharapan itu bicara tentang manusia kita kepada Tuhan yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kasih itu bicara tentang bagaimana manusia kita kepada sesama kita. Waduh, luar biasa. Inilah yang dilakukan Yesus. Saya kaget, Tuhan terima kasih. Dalam Yohanes 10 ini, gembala yang baik. Benar-benar Yesus memperagakan hidupnya, saudaraku. Dia nggak sekedar ngomong, aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi betul-betul dia lakukan. Amin. Bulan depan kita akan merayakan hari Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan. Ya. Jadi anggaplah ini sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk merayakan Paskah. Saudara bacalah tadi. Dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tahu nggak engkau? Tahukah engkau? Mati di kayu salib itu mati dalam kehinaan. Dalam kehinaan. Tapi Allah memuliakan Yesus. Mati di kayu salib itu mati dalam kehinaan, saudara-saudaraku. Ya, untuk hukuman orang Yahudi itu penghinaan yang luar biasa. Dan Yesus melewati itu. Saudara, apakah engkau mengasihi jiwa-jiwa? Ada domba-domba lain dalam tanda kutip ya, yang dari kandang berbeda, dari keyakinan berbeda. Jangan tutup hati buat domba-domba itu. Ya, mungkin sengaja Tuhan kirim kepadamu supaya melalui hidupmu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sisa hidupmu pakailah untuk mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Ya, persembahkan hidupmu. Ya, persembahkan hidupmu di sisa hidup ini. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Yesus. Sisa hidup yang kita jalani, kita akan melakukan kehendaknya dan menyenangkan hatinya. Gembala yang baik. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Saya dibutuhkan Tuhan.
sungguh